Terima kasih, saya Hardarakai dari Kabupaten Kepulauan Aru. Saat ini saya sedang menunggu waktu untuk wisuda magister saya di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya sangat berterima kasih kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Harapan saya ke depan kegiatan ini tidak sebatas formalitas saja, yang misalnya tadi disebutkan dalam 1 tahun dilakukan 1 kali kegiatan seperti ini. Ya kalau bisa continue dan ada feedback begitu. Jadi tidak sekedar formalitas bahwa kegiatan ini hari ini selesai, tapi ada komunikasi lebih lanjut terkait dengan informasi penting apa yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan diskusi semacam ini. Yang berikut, saya sepakat bahwa kita Maluku didiskriminasi, boleh dikatakan seperti itu. Tapi pada sisi lain dalam perspektif politik dan pemerintahan, saya pikir kita orang Maluku tidak terlalu keras untuk menyuarakan hak-hak kita. Beberapa waktu lalu ada sempat viral di sosial media tentang salah satu anggota DPR RI dari Maluku yang ngotot menyuarakan tentang LIN misalnya. Nah, saya berharap suara keras dan lantang seperti ini harus terus diupayakan, baik itu oleh dari pihak anggota DPR RI maupun juga pihak pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan Provinsi Maluku. Kami sebagai mahasiswa ya paling ya bisa menyuarakan itu lewat sosmed juga. Nah, tetapi terkait dengan kapasitas kami sebagai mahasiswa misalnya, saya sangat berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini kami kemudian dilibatkan dalam berbagai upaya atau kegiatan-kegiatan penelitian yang kemudian sifatnya itu konstruktif. Ya bisa saja dengan penelitian-penelitian yang kami sebagai akademisi dilibatkan itu bisa memberikan gagasan-gagasan yang baik bagi Maluku ke depan. Yang berikut, saya sepakat bahwa kita harus memikirkan Maluku yang lebih baik ke depan. Tapi kita juga harus kritis Maluku yang ada sekarang ini keadaannya seperti apa, karena yang akan terjadi ke depan merupakan gambaran konkret saat ini. Apakah kita melihat Maluku saat ini merupakan suatu suatu keterwakilan dari semua masyarakat yang ada di Maluku, ataukah jangan sampai kita di Maluku ini penyebab masih lambat pertumbuhannya karena kita masih sangat sektoral sekali. Perhatian pemerintah Provinsi Maluku masih sebatas Pulau Ambon dan Pulau Seram, dan kami di Aru kadang diabaikan begitu. Nah, ini perlu dikritisi juga, apakah pemerintah sudah memberikan perhatian yang penuh terhadap daerah-daerah, misalnya kami di Aru. Saya beberapa kali dalam perjalanan dengan pesawat, setiap kali di jalur penerbangan ke Jawa itu kan biasanya kita di lantai 2. Dalam perjalanan di koridor itu biasa ada di Pampang spot-spot wisata yang bisa dikunjungi. Saya belum pernah melihat ada spot wisata di Aru. Paling cuma Pantai Ora dan lain sebagainya. Nah, ini dalam pandangan sepintas saya berpikir jangan-jangan kami di Aru itu dilupakan gitu dalam sektor pariwisata. Ya betul bahwa pemerintah daerah di Aru perlu berkontribusi tentang itu. Tapi dalam konteks saat ini, apa kontribusi Pemprov terhadap pariwisata di Aru misalnya? Begitu pula dengan sektor yang lain, misalnya infrastruktur. Karena berdasarkan data yang kami punya atau saya punya minimal, itu banyak sekali jalan provinsi di Aru yang diabaikan oleh pemerintah dan DPR provinsi. Nah, ini saya berharap dengan kesempatan ini ada jawaban dan bahkan mungkin kita bisa, karena disebutkan tadi bahwa kita harus berjuang bersama-sama bagi Aru yang lebih baik. Itu artinya harus melibatkan semua yang ada di sana termasuk Aru. Kita sama-sama berpikir apa sih kendalanya dan bagaimana upaya supaya tanggung jawab provinsi di Aru atau di daerah itu bisa terselesaikan. Salah satunya yang paling konkret saat ini Pak, di Aru lagi heboh itu mengenai jalan provinsi di Popjetur dan Marvenfeld itu di daerah Kepulauan Tarangan di Aru. Nah, itu yang pada akhirnya kami sangat menyayangkan konteks infrastruktur yang tidak diperhatikan provinsi itu dijadikan alat politik, alat kampanye. Elit-elit politik itu nanti pas momen mau seperti ini, pemilu ini, baru mereka datang dengan janji-janji manis. Setelah itu ya tidak ada lagi. Termasuk kita harus berani memberikan otokritik bahwa Pak
Murad Ismail dalam perspektif ini gagal dan belum memperhatikan kami di Aru secara maksimal. Mungkin itu saja. Terima kasih.